Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Marsha Subiakto. Pada kesempatan kali ini kita akan kembali membahas informasi menarik. Kali ini kembali terkait dengan honorer dan P3K ya. Jadi hari ini kembali ada informasi atau berita menarik berkaitan dengan honorer dan P3K ini. Jadi kemarin salah satu anggota DPD RI ya telah bertemu dengan Kepala BKN Profesor Zudan Arif Fakrullah. Ada hal-hal menarik yang dibahas oleh anggota DPD dan Ketua BKN ini. Salah satunya berkaitan dengan nasib honorer yang tidak lolos atau tidak terakomodir diangkat menjadi P3K formasi tahun 2024. Jadi mereka para honorer yang akan diangkat atau dialihkan menjadi P3K paruh waktu. Salah satu anggota DPD ini meminta agar BKN bisa mengangkat honorer menjadi P3K paruh waktu maksimal di bulan Oktober 2025 atau setidaknya masih di tahun 2025, sehingga harapannya para honorer bisa segera mendapat kejelasan berkaitan dengan status kepegawaian mereka. Kemudian ada hal-hal lain yang tentunya disampaikan oleh salah satu anggota DPD RI ini berkaitan dengan nasib P3K gitu ya. Jadi berkaitan dengan relokasi atau mutasi P3K juga disampaikan kepada Kepala BKN bahwasannya ada banyak P3K guru di Provinsi Jawa Tengah gitu ya. P3K guru formasi 2021-2022 yang berharap bisa dilakukan relokasi atau mutasi, tetapi sampai dengan saat ini ternyata belum bisa. Dan kabarnya relokasi atau mutasi ini tergantung dari PPK atau pejabat pembina kepegawaian, sehingga sudah tidak ada urusan lagi dengan BKN atau Kementerian Pan-RB. BKN atau Kementerian Pan-RB hanya menerima informasi saja. Kalau PPK sudah menyetujui, maka mereka bisa dilakukan relokasi atau mutasi tentunya, tetapi masih dalam satu instansi. Dan untuk lebih jelasnya berkaitan dengan hal ini, kali ini kita akan coba lihat beritanya ya. Langsung saja, bagi yang penasaran, simak terus. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Langsung saja kita mulai. Jadi inilah berita atau informasi terkait dengan anggota DPD RI ya, yang bertemu dengan Kepala BKN, Profesor Zudan Arif Fakrullah, yang ternyata ada pembahasan menarik gitu ya, berkaitan dengan P3K paruh waktu. Kita coba lihat beritanya ya. Diberitakan oleh cpn.com, judulnya DPD RI bertemu Kepala BKN. Ada info penting soal P3K paruh waktu. Kita coba bacakan ya. Komite 1 Dewan Perwakilan Daerah DPD RI memperjuangkan aspirasi terkait masalah yang dihadapi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K, baik yang sudah diangkat maupun sedang dalam proses pengangkatan. Komite 1 DPD RI berkoordinasi dengan Badan Kepegawaian Negara dan Kemenpan RB untuk memperjuangkan aspirasi P3K. Kami Komite 1 DPD RI terus berkoordinasi dengan Menpan RB, BKN agar semuanya benar-benar diselesaikan tahun 2025. Dari 1.017.000 formasi ASN P3K, pengangkatannya akan diselesaikan paling lambat Oktober 2025. Kalaupun setelah Oktober hanya untuk pengangkatan ASN P3K paruh waktu, tetapi tetap di tahun 2025, kata Wakil Ketua Komite 1 DPD RI Muhdi dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Kamis 17 Juli 2025. Hal itu disampaikannya seusai melangsungkan pertemuan konsultasi langsung dengan Kepala BKN Zudan Arif Fakrullah di Gedung DPD RI, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu 16 Juli 2025. Ketua Persatuan Guru Republik Indonesia Jawa Tengah itu pun mengaku masih banyak mendapati masalah di daerah sampai Juli 2025, termasuk dari daerah pemilihan Jawa Tengah yang dilaporkan kepadanya. Di antaranya adalah relokasi atau mutasi guru ASN P3K formasi 2021-2022, pengangkatan ASN P3K formasi 2024, termasuk menyangkut pengangkatan P3K paruh waktu dan pencantuman gelar, ucapnya. DPD RI mendorong agar pengangkatan honorer tidak mendapatkan formasi menjadi P3K paruh waktu bisa selesai Oktober 2025.
Kami mendorong agar yang paruh waktu diupayakan selesai Oktober 2025 juga. Setidak-tidaknya tidak jauh dari Oktober, paling tidak tetap di 2025. Karena kami khawatir akan muncul tuntutan-tuntutan setelah yang dapat formasi sudah semua menerima SK atau surat keputusan. Adapun berdasarkan pertemuan yang dilakukan dengan Forum Relokasi P3K Guru Jawa Tengah dari formasi tahun 2021 dan 2022, dia menyebut adanya dorongan aspirasi untuk meminta kejelasan realisasi kebijakan relokasi sekitar 600 guru ASN P3K Guru, SMAN dan atau SMKN Jawa Tengah yang telah diajukan hingga tahun ajaran namun belum kunjung terrealisasi. Sementara itu, Kepala BKN Sudan Arif Fakrullah menegaskan bahwa permasalahan relokasi ASN P3K merupakan kewenangan sepenuhnya pejabat pembina kepegawaian atau PPK. Dalam hal ini kepala daerah sepanjang dalam wilayah kewenangannya. Hal tersebut, kata dia, merujuk pada Undang-Undang Pemerintah Daerah dan Peraturan Pemerintah mengenai manajemen ASN bahwa mutasi dan promosi menjadi kewenangan PPK. Dia menjelaskan, ASN P3K setelah ditetapkan oleh BKN RI dalam satu instansi, maka kewenangan remapping dan redistribusi menjadi kewenangan PPK untuk selanjutnya melapor kepada Menpan RB dan BKN melalui sistem e-mutasi. Dia menuturkan, dengan melapor menggunakan e-mutasi, maka sistem akan membaca apakah relokasi memenuhi syarat, misalnya menyangkut wilayah kewenangannya hingga formasi kekurangan tenaga pendidik pada mata pelajaran atau bidang di sekolah lain tujuan relokasi. Prinsipnya kan mutasi promosi itu menjadi kewenangan PPK melalui prosedur sistem e-mutasi, tidak perlu melalui surat menyurat lagi ke BKN, Menpan RB maupun Mendikdasmen, kata Zudan usai pertemuan. Bahkan lebih lanjut dia, BKN memiliki Memorandum of Understanding atau MOU dengan Kemendikdasmen bahwa pemindahan guru, pengawas, dan kepala sekolah dilakukan dan dilaporkan melalui sistem e-mutasi dan otomasi. Jadi Pak Muhdi kalau perlu saya akan datang ke Jawa Tengah menjelaskan langsung ke daerah, katanya. Sudan lantas mengingatkan pula soal pencantuman gelar bagi ASN yang telah menyelesaikan pendidikan, baik akademik maupun vokasi, sebagaimana telah diatur dalam Surat Edaran atau SE Kepala BKN nomor 3 tahun 2025 tentang pencantuman gelar. Gelar akademik, vokasi, bahkan profesi, sertifikasi, keuangan agar dicantumkan dalam data ASN karena sesuai arahan Presiden diperlukan profil ASN yang lengkap, katanya. Sehingga lanjut dia, apabila dibutuhkan ASN dengan kompetensi tertentu untuk ditempatkan pada posisi dengan spesifikasi tertentu, maka dapat melihat data yang ada. Untuk itu, lanjut dia, setiap ASN yang memiliki gelar dapat melakukan pembaharuan data diri secara mandiri ke dalam sistem My ASN BKN, termasuk pencantuman gelar profesi. Muhdi pun berharap pemerintah daerah dapat memanfaatkan kemudahan tersebut sehingga data ASN termasuk P3K lengkap sebagaimana yang dimiliki oleh ASN tersebut. Ya, jadi itulah ya berita atau informasi terkait dengan pertemuan antara DPD RI dan Kepala BKN yang membahas berkaitan dengan honorer dan P3K gitu ya. Bahwa harapannya penyelesaian terkait dengan honorer yang belum mendapatkan formasi bisa segera diangkat maksimal di bulan Oktober 2025 atau setidak-tidaknya masih di tahun 2025. Kemudian para P3K juga menyampaikan aspirasi terkait dengan relokasi atau mutasi gitu ya. Bahwasanya kewenangan relokasi atau mutasi tersebut ada pada PPK atau pejabat pembina kepegawaian. Jadi semoga setelah ada pertemuan dari DPD RI dan Kepala BKN ini menghasilkan sesuatu yang baik khususnya bagi honorer dan P3K. Jadi mungkin itu informasi yang bisa disampaikan pada kesempatan kali ini. Jika ada tanggapan atau pertanyaan berkaitan dengan hal ini, teman-teman bisa tinggalkan di kolom komentar. Terima kasih, mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.